Garuda Muda mencetak 8 gol tanpa balas. Gol cepat Jen Revans. Jen Revan top skor sementara Piala AFF U23. Assalamualaikum sobat bola semua, jumpa kembali bersama Timnas Glory di update sepak bola terbaru. Kali ini kita akan membahas laga seru antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala AFF U23 Grup A yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 bulan 7 2025. Di babak pertama, anak asuh Gerald penembak langsung unggul 7-0. Jens Revan memborong 5 gol dan 2 gol lagi dicetak Arham Fikri dan Raihan Hanan. Timnas Indonesia U23 langsung mengejutkan lawan hanya setelah 2 menit pertama. Jens Revan menciptakan gol kilat untuk mengubah skor 1-0. Raihan Hanan melakukan sprint yang diakhiri dengan crossing. Raven menuntaskan dengan sepakan dari jarak dekat. Indonesia cuma butuh 7 menit untuk memperbesar skor. Jens Revan kembali menjebol gawang Brunei setelah memaksimalkan bola rebound. Tusukan Ahmad Maulana di sisi kanan kotak penalti diteruskan dengan tembakan kiper Khairul Hisam menipis. Bola kemudian jatuh di jalur Jens Revan, lalu diselesaikan dengan tembakan kaki kanan. Skor kini 2-0. Raihan Hanan terus merepotkan Brunei Darussalam. Crossingannya disambut Jens Revan dengan sepakan yang melenceng. Setelah tembakan Hanan dari tepi kotak penalti ditangkis Hisham, baru 20 menit berjalan, Timnas Indonesia U23 sudah mengungguli Brunei 3-0. Kali ini Arham Fikri mencetak gol Indonesia. Kerjasama Raihan Hanan dengan Robby Darwish diteruskan dengan umpan mendatar. Arhan melepaskan sepakan dari luar kotak penalti. Bola menyusur tanah lalu bersarang di sudut bawah gawang Brunei. Indonesia terus mengejar gol selanjutnya. Serbuan dari sisi kiri kotak penalti sempat mengenai mistar gawang Brunei. Bola rebound akhirnya hanya melambung untuk menghasilkan tendangan gawang. Jens Revan hat-trick di menit ke-31. Revan menciptakan gol ketiganya sehingga membawa Timnas Indonesia unggul 4-0 atas Brunei. Menerima umpan lambung, Jens Revan berkelit dari penjagaan Nazi Azaman. Revan mengontrol bola dengan dadanya sebelum menuntaskan dengan sepakan ke sudut atas gawang. Unggul jauh tidak membuat Timnas Indonesia U23 puas. Hanya 2 menit berselang, Jens Revan kembali menjadi momok Darussalam. Bekerja sama dengan Robby Darwish, Revan menggetarkan gawang lawan sehingga keunggulan Indonesia bertambah jadi 5-0. Belum lewat semenit sepak mula, Raihan Hanan menyumbang gol ke-6 Indonesia dari tendangan dari depan kotak penalti. Pelanggaran Irfan Abdullah membuat Brunei dijatuhi penalti. Jens Revan maju sebagai eksekutor. Arah tendangannya bisa ditebak Hisham, tapi aliran bola terlalu deras. Indonesia 7, Brunei Darussalam 0 di menit ke-40. Timnas Indonesia U23 melakukan sejumlah pergantian pemain saat halftime. Setelahnya, intensitas mulai menurun meski tetap melahirkan beberapa peluang berbahaya ke pertahanan Brunei Darussalam. Gol ke-8 yang ditunggu-tunggu Indonesia akhirnya terlahir di menit ke-62. Jens Revan menggetarkan gawang Brunei sehingga menambah keunggulan Indonesia menjadi 8-0. Dalam kepungan pemain lawan, Revan dengan cerdik menuntaskan bola yang sepak bola melambung di sisi kanan kotak penalti. Bola melewati atas kepala Khairul Hisam lalu bersarang di gawang Brunei. Di sisa waktu, Brunei masih mencoba mengejar gol. Beberapa pergantian pemain dilakukan, namun urung membuahkan hasil. Hingga laga tuntas, skor 8-0 tetap bertahan untuk kemenangan Indonesia. Usai unggul telak 7-0 di babak pertama, pelatih Timnas U23 Indonesia Gerard van den Berg sedikit membuat perubahan di babak kedua. Ia memasukkan Firman Juliansyah, Yardan Yafi, dan Frankie Misa serta Altaf Izmi. Sementara Raihan Hanan, Donitri Pamungkas, Rahmat Arjuna, dan Arham Fikri ditarik keluar. Ketika babak kedua baru berusia 2 menit, Timnas Indonesia nyaris bikin gol ke-8 via sepakan Jens Revan. Upaya itu masih bisa dihentikan Brunei
kiper Brunei Darussalam. Di menit ke-55, Timnas U23 Indonesia mengancam lagi lewat sontekan Ahmad Maulana yang menyongsong operan sepak bebas Tony Firmansyah. Namun sepakan Ahmad Maulana masih melebar. Victory yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta itu membuat Indonesia menempati posisi 1 grup A buat sementara. Menang 8 gol atas Brunei ini mengulang kejadian 6 tahun lalu pada Desember 2019 lalu. Tim Merah Putih juga pernah mengalahkan Brunei dengan skor yang sama di ajang SEA Games 2019. Striker Indonesia Jens Revan menjadi pemain paling bersinar di laga lawan Brunei ini. Pemain Bali United itu menghasilkan double hat-trick alias membukukan 6 gol. Gol Revan terjadi di menit kedua 9, 31, 33, 41, dan 62. Dan 2 gol lainnya disumbangkan Arham Fikri pada menit 20 dan Raihan Hanan pada menit 35. Saya pikir kita bermain apik pada babak pertama. Lalu pada babak kedua kita tidak tampil sebaik di babak pertama. Namun saya pikir Brunei Darussalam juga bermain bagus. Pada babak pertama saya senang. Namun pada babak kedua kita harus bisa lebih berkembang, kata pelatih Indonesia U23 Gareth Vandenberg, dikutip dari Anantara. Kami memang tidak maksimal lawan Indonesia karena kami sendiri tidak tahu kenapa ini terjadi. Inilah sepak bola, kata Aminuddin seusai pertandingan. Betul, ini menyedihkan, tapi hal penting adalah sebagai tim kami fokus kepada tim kami sendiri. Kami harus menganalisa apa yang harus diperbaiki, ujar Aminuddin menambahkan. Dan itulah analisa pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam, sebuah laga pembuka yang benar-benar menunjukkan kualitas kita. Kalau menurut kamu, siapa pemain Timnas terbaik pada pertandingan ini? Apa keputusan wasit yang paling kontroversial? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan seperti biasa, tetap cinta bola, tetap sportif. Bravo Timnas, no judol-judol, oke?